Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel gue bareng gue sendiri, Hendy. Di video kali ini gue sangat excited sekali teman-teman karena gue kedatangan mesin lagi. Cuman kali ini beda daripada mesin-mesin yang sebelumnya gue review. Nah, gue dipinjemin mesin dari Almas, dari Leorico, yaitu Leorico Lawrence yang ada di sebelah kanan gue. Nah, mesin ini tuh adalah fully automatic teman-teman. Leorico Lawrence ini adalah mesin yang fully automatic. Jadi mesin fully automatic itu kayak gimana? Gambarannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Kalian yang nggak ambil kelas barista, nggak berprofesi sebagai barista, yang mungkin nggak suka ngulik kopi, yang mungkin minum kopi hanya untuk ya memenuhi kebutuhan kalian harian, maksudnya intinya kalian itu nggak skillful dalam membuat kopi, nggak suka ngulik dan lain sebagainya. Ini adalah mesin yang memudahkan kalian untuk bikin menu-menu kopi, latte, cappuccino, americano itu dengan mudah, hanya tinggal pencet aja. Nanti di situ udah bisa kalian dapatkan minuman yang kalian inginkan. Contoh, kalau di mesin yang Leorico Lawrence ini ya ada beberapa menu ya. Untuk kopi hitamnya ada espresso, ada americano, terus juga menu turunan espressonya ada, yang kopi susunya ada, latte, ada cappuccino gitu loh teman-teman. Jadi mesin fully automatic itu adalah mesin yang memudahkan kalian siapapun yang tadi gue bilang, walaupun nggak skillful dalam bikin kopi, dia bisa tetap dapat kopi enak, dia tetap bisa bikin kopi enak, entah itu di rumah atau mungkin untuk usaha gitu loh teman-teman. Kalian tetap bisa ngopi enak hanya dengan pencet-pencet aja gitu. Nggak perlu punya keahlian khusus sebagai barista atau suka ngulik kopi untuk bisa pakai mesin Leorico Lawrence ini teman-teman. Nah tentu juga selain kalian dapat unitnya yang ada di sebelah kanan gue, udah pasti kalian akan dapat manual book dan juga kartu garansi, sama ada beberapa part yaitu untuk ngebersihinnya. Jadi ada, nah ini ya, ini buku manualnya sama kartu garansinya. Baca dulu buku manualnya ketika kalian beli mesinnya gitu loh, supaya nggak kebingungan gitu loh. Nah ini juga dapat dua brush, yang ini brush untuk spoutnya itu yang di depan sini, terus juga ada brush untuk ngebersihin ya mungkin sisa-sisa kopi gitu loh, sisa-sisa bubuk kopi gitu loh. Oke teman-teman, itu yang kalian dapatkan ketika kalian beli unitnya ini, yaitu Leorico Lawrence. Nah sekarang masuk ke spesifikasinya. Nah untuk unit yang dikirimkan ke gua itu berwarna hitam, tapi dia ada dua pilihan warna teman-teman. Ada yang silver, ada yang hitam kayak gini. Ya modelnya ini fully automatic ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja gitu loh. Pencet menunya yang mau dibikin gitu. Nah terus juga Leorico Lawrence ini punya tegangan berdaya 1480 watt teman-teman. Nah, dia punya water tank itu kapasitasnya 1,5 liter, teman-teman, atau 1.500 ml. Nah, dia punya bin hopper itu kapasitasnya 280 gram, teman-teman. Cuman yang bikin kerennya adalah, jadi di dalamnya itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang sisi kiri, ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan. Nah, kedua sisi itu bisa dituang, bisa diisi dengan beans yang berbeda. Contoh ya, sebelah kiri kita isi untuk Robusta, sebelah kanan kita isi untuk Arabica. Jadi itu kita bisa set, kita mau pakai yang full Robusta atau full Arabica, atau kita mau blend. Di situ kalian bisa set mau pakai yang full Robusta, mungkin nanti ada penunjuknya diarahkan ke sebelah yang full Robusta, atau mungkin kalian mau pakai full Arabica, kalian tinggal ganti penunjuknya ke yang full Arabica, atau mungkin kalian mau blend otomatis, jadi kalian bisa taruh itu di tengah-tengah. Nah nanti dia otomatis blending sendiri teman-teman. Bodinya juga cukup compact, cukup solid ya kalau menurut gua. Ada beberapa part yang memang metal, dan overall secara keseluruhan itu terbuat dari plastik yang solid teman-teman. Nah, terus juga dia ada tempat susunya. Di sini ada tank untuk susu. Yang ini fiturnya adalah dia bisa ngedinginin langsung. Jadi beberapa mesin kopi yang fully automatic juga yang gue tahu itu biasanya tempat pendinginnya terpisah ya, bukan di mesinnya. Justru ada satu lagi tempat pendinginnya di luar mesin. Nah kalau ini sudah include di mesin. Kalian taruh susu di sini, itu kalian bisa set untuk pendinginannya. Ya kurang lebih sama lah kalau kalian ditaruh di kulkas lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kalian juga bisa set berapa derajat yang untuk pendinginannya itu teman-teman. Jadi itu salah satu fitur yang keren sih kalau menurut gue. Ya dia udah built-in grinder juga. Terus juga dia full touchscreen. Kalian tinggal pencet-pencet aja, nggak perlu ribet. Nah teman-teman, jadi untuk mesin fully automatic itu biasanya dia ada yang namanya brew unit. Nah brew unit itu apa sih bang? Brew unit itu adalah, kalau kita analogi ini, si brew unit itu adalah si baristanya dari si mesin kopi ini. Jadi dia yang nanti akan ground coffee tetap, grinding coffee tetap pakai grindernya yang udah include di dalamnya ini, udah built in. Setelah coffee di grinding, habis itu turun ke brew unit, nanti dia akan memadatkan tamping kalau yang kita tahu biasanya. Abis itu dia akan ekstraksi di dalam situ juga gitu loh. Nanti gue akan tunjukkan brew unit itu kayak gimana teman-teman.
Nah, terus juga dia ada ini penyangga. Penyangga ini ketika kita pakai cup atau gelasnya yang pendek, atau kita mau pakai cup yang panjang, yang tinggi, yang lebih tinggi daripada biasanya, itu kalian tinggal lepas ininya, habis itu kalian taruh di sini. Nah, drip tray-nya ini juga udah ada pelampungnya yang berwarna merah, jadi kalian bisa tahu ketika air di drip tray ini udah penuh, nanti pelampung warna merah itu akan nongol ke permukaan drip tray-nya ya, gitu. Jadi kalian bisa langsung bersihin si drip tray-nya, buang dulu airnya gitu. Nah, terus juga di dalamnya itu ada tempat bubuk kopinya teman-teman. Jadi setelah bubuk kopinya terekstrak itu nanti ada tempat pembuangannya sendiri di dalam. Jadi kalian bisa bersihin semuanya secara langsung gitu loh. Sekali buka drip tray, habis itu kalian bisa bersihin brew unit, dicopot, nanti tinggal dicuci aja. Terus juga nanti kalian bisa buang ampas kopinya yang udah ada tempatnya sendiri di dalam sini. Habis itu juga kalian bisa buang yang air yang ada di drip tray-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gampang banget untuk dibersihin teman-teman. Tinggal copot-copot aja, habis itu cuci. Brew unitnya itu yang buat ngekstrak kopi tadi itu ya, itu bisa dibersihin tinggal dicuci aja teman-teman. Jadi bagian si brew unitnya ini itu gampang banget untuk dibersihin. Kalian tinggal buka, keluarin, abis itu bawa ke tempat cuci dengan air mengalir, abis itu ya udah kalian bersih-bersihin aja, nggak perlu pakai sabun. Dan juga itu nggak apa-apa basah teman-teman. Jadi memang harus basah karena supaya minyak-minyak kopi itu nggak menempel di brew unitnya, sehingga nanti ke depannya yang jelas pertama brew unitnya lebih tahan lama, lebih awet, nggak ada kerusakan berkat minyak yang nempel dan mengeras gitu loh, berkerak gitu. Terus juga rasa kopinya supaya tidak terkontaminasi dengan sisa-sisa seduhan kita yang kemarin, kurang lebih kayak gitu. Jadi brew unitnya tinggal dicopot, nanti tinggal dibersihin pakai air mengalir, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ya ini gue contohin sedikit, gue coba buka ya. Nah kayak gini ya teman-teman ya, dibuka. Nah, ini buat ampas kopinya, nanti tinggal buang aja. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Oke, sekarang gue mau coba hidupin mesinnya. Habis itu nanti kita akan cobain beberapa menu yang bisa dibikin dengan mesin ini, Leorico Lawrence. Gue coba hidupin dulu ya. Tombolnya ada di sebelah sini, jadi kalian tinggal pencet aja. Nah, dia akan hidup. Nanti di sini ada indikatornya. Nah, pertama kali itu dia akan rinsing teman-teman. Jadi ngebersihin jalur-jalur untuk ekstraksinya. Sama memastikan semua fungsinya bekerja dengan baik, kayak fungsi grindingnya, fungsi hot waternya, fungsi ekstraksinya. Jadi semua spoutnya itu keluar air dulu kayak gini teman-teman. Selain untuk rinsing ya itu untuk memastikan bahwasannya dia ekstraksinya bagus nanti gitu loh, nggak ada masalah gitu. Gua mau coba ngobrolinnya posisinya kayak gini aja, cuman nanti gua akan coba close up supaya kalian bisa lebih detail ngelihat menu yang ada di display screen-nya ini apa aja gitu loh. Nah, mulai dari yang sebelah kiri yang paling atas itu ada espresso, di bawahnya ada americano, terus juga ada hot water, terus juga ada cappuccino, cafe latte, dan juga milk froth. Nah, sebelum kita nyobain menu-menunya, gue mau ngasih tahu ke kalian dulu bahwasannya ini itu gampang banget untuk di set, untuk diprogram teman-teman. Jadi kita tinggal pencet yang tombol gear kayak ini, kita pencet, habis itu dia ada coffee setting, ada sound, ada berapa cups yang udah kita pakai, yang udah kita seduh, terus juga ada milk tank, kapasitas tangki untuk susunya ya, terus juga ada bahasa kita mau ganti, ada cleaning, terus juga ada reset, ada calibration, dan juga ada tombol back. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau coffee setting itu untuk ngatur semua menu yang ada di mesin ini. Ada 4 menu kopi yang bisa kita bikin pakai Leorico Lawrence ini. Nah, untuk si espresso itu kita bisa set berapa banyak kopi yang mau kita pakai. Jadi ini kita bisa tentukan berapa banyak kita mau pakai biji kopinya. Ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebelum kita set ini, kita pencet dulu yang ini. Nah, ketika kita pencet yang ini, dia berarti bisa milih untuk berapa banyaknya kopi yang mau kita pakai gitu loh teman-teman. Nah, terus di sebelahnya itu ada berapa banyak mau kita hasilkan espressonya gitu loh. Ada yang sedikit, ada yang sedang, dan ada yang banyak. Gue sih kemarin nyobain, beberapa kali gue cobain, yang untuk paling sedikitnya itu dia kurang lebih 38 gram teman-teman. Nah, nanti bisa dicoba-coba sendiri, karena gue nggak pernah pakai untuk yang 2 atau yang 3. Gue selalu pakai yang 1 gitu. Karena supaya lebih terlihat espresso gitu. Karena ini kan kita mau brew espresso, nggak mungkin lebih banyak gitu loh. Kalau lebih banyak ya jadinya nanti lungo, atau mungkin black coffee yang lain, bisa americano gitu loh, dan lain sebagainya. Terus juga di sini ada suhunya, seberapa panas kita mau kopinya nanti untuk kita konsumsi gitu loh. Masuk ke yang americano kurang lebih sama, cuman dia nanti bedanya ada di sini. Di sini ada air seberapa
berapa yang mau kita pakai. Atau nggak pakai sama sekali bisa, langsung dari sini seduhnya gitu loh. Nah cuman ini gue mau nyamain, espresso gue pakai segini, terus airnya kurang lebih gue pakai segitu, 2 gitu loh levelnya. Terus kalau yang cafe latte kurang lebih sama, cuman nanti yang ngebedain itu nanti di foamnya. Foamnya itu kalian bisa tentukan mau seberapa tebal gitu loh. Jadi ada 3 ukuran, nanti gambar bubble ini berubah, ada yang sedang, mungkin ini tipis, sedang, abis itu ini yang tebel banget. Nah untuk cafe latte ini defaultnya ada di 2 ya kalau untuk foamnya, jadi kita biarin aja sesuai dengan standarnya dia. Terus juga cappuccino kurang lebih sama, nanti kita tinggal nentuin aja foamnya mau yang seberapa, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita udah set ya udah kita back aja gitu. Nah kalau untuk sound ini ya ketika dipencet bunyi atau enggak udah gitu aja. Cups kita lihat seberapa banyak kita udah seduh untuk menu-menu tadi. Ini espresso, ini americano, ini hot waternya, ini untuk cappuccino, ini untuk latte, ini untuk latte, ini untuk cappuccino. Jadi seberapa banyak cup yang udah kalian bikin dengan mesin ini nanti ada indikasinya di sini. Nanti bisa kelihatan. Nah terus juga di sini ada milk tank. Nah milk tank ini yang tadi gue bilang, jadi dia sistem pendinginannya bisa dihidupin, bisa dimatiin ya, off, mati, on, hidup, dan dia bisa ngedinginin langsung dari mesinnya. Thickness ini ketebalan ketika nanti kita mau frotting susu, kita bisa naikin atau kita bisa turunin gitu. Maksimalnya di angka 70 teman-teman. Jadi nanti kalian bisa atur sendiri aja mau ketebalan itu seberapa. Terus juga temperaturnya bisa kita set gitu. Nah ini ada 2 derajat, ada 3, 4, 5, 6 derajat Celcius. Kalian bisa tentunya nanti mau seberapa dingin dia. Nah untuk yang bahasa ini ada banyak, tapi nggak ada bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kalian bisa pilih yang Inggris aja saran gue. Kalau kalian bisa bahasa Perancis, bahasa Arab, dan lain sebagainya, silakan boleh kok diganti gitu. Nah untuk yang sebelahnya itu ada cleaning. Nah cleaning mode ini kita bisa pilih tuh, ada 3 mode untuk pembersihan gitu loh. Ada cleaning milk frothernya, ada cleaning brew unitnya, ada juga descaling. Jadi ini memudahkan kita untuk ngebersihin si mesinnya tanpa perlu repot-repot untuk bongkar semuanya teman-teman. Nah terus juga untuk reset, ketika kita pencet itu balik semuanya ke pengaturan pabrik. Nah, calibration ini nggak usah disarankan juga oleh pihak Leorico-nya, oleh pihak Almas, karena ini nanti pengaturannya itu lumayan ribet kalau kita pencet. Nah, kurang lebih kayak gini ya pengaturannya teman-teman, jadi nggak usah. Nah, kalau udah kita pencet back, habis itu udah balik lagi ke menu yang awal yang kita bisa cobain gitu loh teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi yang kita bisa lihat di display menunya dan juga fitur-fiturnya. Langsung aja gue pengen coba ekstrak untuk keempat menunya. Jadi gue akan coba bikin espresso, gue akan coba bikin americano, gue akan coba bikin latte, gue juga akan coba bikin cappuccino. Nanti kurang lebih gue akan cobain minumannya, terus gue akan sedikit komentarin dan berpendapat oleh rasa yang gue dapatkan gitu loh. Langsung gue akan coba bikin espresso di gelas ini, gue taruh di sini. Nah yang tadi udah kita setting, karena ini gelasnya pendek, gue bisa pakai tatakannya gitu loh teman-teman. Langsung gue akan coba pencet espresso. Oke. Lagi giling. Oke, nice. Oke, mantep nih. Oke teman-teman, ini dia espressonya, dan ini gue udah timbang itu kurang lebih sekitar 38 gram. Nah, untuk gramasinya gue udah tanya-tanya itu sekitar 10 gram kurang lebihnya ya. Dan ini akan gue cobain dulu, bismillah. Kalau menurut gue, ini menurut pribadi gue ya, nggak seperti yang biasa gue bikin kalau untuk espressonya. Karena mungkin beda yang tadi gue bilang, ini kan semuanya full otomatis mesin yang bekerja. Kalau kita pakai yang mesin-mesin semi otomatis, yang mungkin yang kemarin-kemarin gue udah pernah review punya Almas juga, itu hasilnya pasti akan beda teman-teman. Ini kurang lebih akan sedikit lebih enteng daripada biasanya gue bikin espresso. Cuman balik lagi, ini pun udah cukup kalau menurut gue untuk kita konsumsi harian di rumah, di kantor mungkin, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau mau buat usaha, jadi mungkin mau jualan es kopi susu gula aren yang liter-literan kayak gitu. Jadi kalian tinggal bikin espressonya aja, pencet, abis itu tuang. Ada yang order, pencet, abis itu tuang. Itu gampang banget. Kalian nggak perlu repot tamping, nggak perlu, ya gitulah. Pokoknya nggak perlu skillful banget lah manusia untuk bisa ngoperasin mesin ini gitu loh. Nah ini gue taruh di sini dulu. Gue coba akan bikin menu yang lain. Untuk americanonya, karena itu cuman kopi hitam terus dikasih air, ya kurang lebih kayak gini, cuman dia agak banyak aja warnanya, jadi dia nggak berlayer. Gue pakai cup yang kayak gini aja ya teman-teman. Gue taruh di sini, habis itu kita pencet menu yang americano. Nah.
Ya, dia seduh espressonya dulu ya. Bisa nanti ditambahin si hot waternya gitu loh teman-teman. Oke, cukup. Nah, ini dia americanonya yang udah kita bikin pakai mesin Leorico Lawrence ini. Gua akan cobain sedikit. Rasanya kayak gimana sih gitu. Bismillah. Hmm. Ya oke lah kalau menurut gue. Cuman memang karena gue biasanya nyobain espresso yang lebih padat, yang lebih bold, memang ada sedikit perbedaan rasa gitu loh. Cuman kalau untuk orang yang nggak terlalu suka ngopi, nggak terlalu suka pahit banget, nggak terlalu suka asem banget, ini pas lah, ini cocok lah untuk kalian konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kopi kalian harian gitu loh. Nah, memang biasanya yang gue temuin, yang gue tahu biasanya yang pakai mesin fully automatic kayak gini, ya ada beberapa orang yang pakai untuk kebutuhan di rumah. Kebanyakan sih di office yang gue tahu ya, di kantor-kantor gitu loh. Karena kan biasanya karyawan banyak, 100 orang, 200 orang, bahkan lebih. Kalau mesin yang semi otomatis mungkin mereka agak repot ya. Karena nggak semua orang bisa seduh kopi pakai mesin yang semi otomatis, nggak biasa tamping dan lain sebagainya. Itu nanti mereka akan kerepotan. Nah, makanya mesin-mesin fully automatic kayak gini tuh banyak kita temuin di office. Atau beberapa penjual kopi, gue juga ada beberapa yang tahu mereka pakai mesin fully otomatis gitu loh. Nah, ini untuk menu kedua americano yang udah kita cobain. Oke teman-teman, sekarang gue akan coba bikin menu cappuccino-nya. Karena ini gelasnya lebih tinggi daripada yang gue pakai untuk espresso tadi, jadi tatakannya gue lepas. Terus gue taruh di sini, habis itu kita pencet menu cappuccino dan kita tungguin deh. Nah, dia keluarnya susu duluan ya biasanya kalau cappuccino, teman-teman. Ya. Nah, setelah susu, dia akan ekstrak si espressonya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dia akan berlayer kayak gini kurang lebih teman-teman. Jadi latte atau cappuccino itu akan berlayer kayak gini. Cuma nanti yang akan ngebedain foam biasanya teman-teman. Ini udah jadi cappuccino-nya. Oke, ini udah jadi cappuccino-nya. Gue akan cobain. Bismillah. Gue lupa set temperaturnya tadi teman-teman. Cuman ini ketika masuk ke lidah agak sedikit lebih panas daripada biasanya. Ya cuman oke lah kalau untuk kita bikin cappuccino, kan ini juga bisa hemat waktu, tinggal pencet doang habis itu keluar cappuccino-nya langsung bisa kalian minum gitu kan. Jadi oke lah kalau menurut gua, masih ya bisa minum lah. Nah, ini yang tadi udah kita bikin ya, ada espresso, americano dan juga ini untuk cappuccino-nya. Sekarang gua akan coba bikin latte pakai gelas yang sama kayak espresso tadi. Ini karena dia pendek, gue pakai tatakannya. Terus abis itu kita pencet yang cafe latte. Oke, dan kita tunggu. Nah, kalau latte dia yang keluar pertama kali espressonya teman-teman, baru yang kedua susunya. Kalau yang tadi kan kita lihat yang pertama keluar adalah susu baru espresso.
Oke, mantap. Mantap. Pas teman-teman. Oke, nah dia ngebuang pressure-nya nih ya, pressure berlebih nih, Masya Allah. Oke, dan ini latte-nya teman-teman. Jadi ini keempat menu yang ada di mesin Leorico Lawrence ini yang udah kita sama-sama cobain dan lihat. Udah tadi ekstrak espresso, ekstrak americano, ekstrak cappuccino, dan juga ini yang terakhir ekstrak latte. Kalau menurut gua fitur yang kayak hot water sama hot milk-nya nggak perlu lah ya, karena ya hot water kalau kalian mau bikin mungkin hot coklat gitu yang pakai bubuk atau matcha, pakai hot waternya, air panasnya bisa ambil dari sini, kurang lebih kayak gitu ya. Latte-nya gua akan coba sedikit. Bismillah. Oke, cuman untuk kedua minuman ini, sorry gue lupa setting suhunya, jadi ketika masuk ke lidah agak sedikit lebih panas. Dan nanti mungkin kalian bisa atur suhunya untuk kalian sesuaikan, mau langsung diminum atau mau ditunggu dulu agak sedikit lebih lama supaya dia turun suhunya ketika udah di cup. Itu kalian bisa pilih nanti, kalian bisa tentukan. Nah, masuk ke kesimpulannya teman-teman, kalau menurut gue rasanya oke, masih bisa keminum. Terus juga yang jadi nilai plus adalah kalian nggak perlu repot-repot punya skill khusus barista untuk bisa bikin kopi yang enak, kayak untuk bisa bikin espresso, americano, cappuccino, dan juga latte. Tinggal pencet aja nanti mesin yang bekerja, abis itu keluar kopinya semua yang kalian inginkan. Yang keempat menu ini bisa kalian bikin dari Leorico Lawrence ini, dan itu menghemat waktu kalian. Makanya kebanyakan yang pakai biasanya untuk orang kantor yang di office, biasanya kalian, karena mereka biasanya jam untuk kopinya itu kan singkat ya, pencet abis itu biar kopinya terekstrak sendiri, abis itu bisa minum kopi sambil kerja, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, untuk unit ini dibanderol dengan harga kurang lebih 18 juta rupiah teman-teman. Nanti kalian bisa cari di official store-nya Almas atau mungkin ke sosmednya Almas atau ke sosmednya Leorico, kalian bisa tanya-tanya sama adminnya, sama salesnya mungkin. Jadi kalau menurut gua cocok banget mesin ini untuk di kantor, udah jelas yang tadi gue sebutkan keunggulan-keunggulannya, atau mungkin untuk di rumah, atau mungkin untuk bikin kedai kopi masih oke lah kalau menurut gua. Apalagi yang tadi ya, misalkan kalian ada menu es kopi susu gula aren, taruh gula aren ya, taruh creamer ya, taruh susunya, habis itu espresso tinggal pencet, tungguin, habis itu selesai, kalian tuang deh. Gampang banget teman-teman. Walaupun orang yang nggak pernah belajar basic barista, yang nggak pernah ikut kelas barista, yang nggak pernah ikut kursus, atau mungkin profesinya bukan seorang barista, dia tetap bisa bikin kopi enak walau hanya pakai mesin yang fully automatic. Jadi ini mesin sangat-sangat memudahkan teman-teman. Nah teman-teman, semua linknya nanti akan gue coba taruh di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar, DM gue, atau mungkin ke official store-nya Almas dan Leorico. Oke teman-teman, sekian video yang bisa gue sampaikan. Tetap jika kalian suka dengan konten yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe, like videonya. Kalau ada yang lagi nyari mesin kopi dan dirasa video gue ini cukup bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. That's super good day.